Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Febrianti, NPM 2359201001. Saya di sini dari kelas 6A. Saya di sini akan menjelaskan tugas itu codingan, yaitu yang berjudul antrian di rumah sakit. Misalnya import library, yaitu daripada untuk membuat tabel data frame, yaitu tabulas untuk menampilkan tabel lebih rapi. Dictionary berisi itu tuh yaitu untuk rentangnya nomor antrean dan kategori poli. Ini contohnya misal exclusion operation, membuat data ke beberapa kelompok. Membuat data frame, pada frame data mengubah jadi tabel. Menampilkan judul, yaitu misalnya print, yaitu menampilkan teks di konsoli. Menampilkan tabel. Menampilkan tabel dengan format grid tanpa indeks. Intinya, kode ini membuat menampilkan tabel pembagian nomor antrian ke kategori poli berdasarkan metode exclusion partition. Selanjutnya yaitu membuat data, ya berisi contohnya membuat data input nomor antrian, yaitu dari 10 sampai 45. Itu bagian input dan hasilnya diharapkan sesuai kategori poli. Ya dibesarkan sesuaikan kategori poli, yang termasuk juga data yang tidak valid seperti kurang 5 dan sampai 200, yaitu hasil yang diharapkan itu ada poli umum, poli gigi, poli anak, poli kandungan, itu termasuk juga data tidak valid seperti min 5 dan 200. Konsepnya ini adalah text exclusion partition, mewakili tiap kelompok. Valid sesuai rangge, tidak valid di luar rangge. Membuat data frame-nya itu pada PD data frame itu yaitu untuk mengubah data jadi tabel. Ya, untuk menampilkan hasil, yaitu print menampilkan judul, tabulet itu menampilkan tabel rapi. Kode ini digunakan untuk menampilkan contoh pengujian manual yang memvalidasi apakah nomor antrian masuk kategori poli yang benar atau tidak. Selanjutnya itu fungsi antrian reesno, yaitu menentukan kategori yang poli berdasarkan nomor antrian kurang lebih 0 atau sampai 150 invalid. 1 sampai 30 yaitu poli umum, antrian nomor 31 sampai 60 yaitu poli gigi, antrian 61 sampai 90 itu poli anak, antrian 91 sampai 150 yaitu poli kandungan. Test case berisi pasangan input dan output yang diharapkan mewakili data valid dan tidak valid. Proses pengujian lab setiap case. Bandingkan hasil fungsi aktual dan dengan expect. Tentukan statusnya itu sama, berarti fast, tidak sama yaitu artinya file. Menyimpan dan menampilkan hasil, disimpan ke data frame, ditampilkan dengan tabulat dalam bentuk tabel rapi. Intinya kode ini melakukan pengujian otomatis untuk memastikan fungsi klasifikasi antrian sudah benar sesuai metode implicit processing. Selanjutnya yaitu membuat data, ya berisi rentangnya nomor antrian dan kategori poli, digunakan sebagai dasar pembagian batas nilai. Konsepnya ini contoh boundary value analysis, fokus pada di nilai batas tiap rangge, misalnya 1 dan 30, 31 dan 60 dan seterusnya, karena error sering terjadi di batas tersebut.
membuat data frame. Data frame yaitu untuk mengubah data jadi tabel, menampilkan hasil print yaitu judul, tabel, ada tabel rapi. Pada intinya, kode ini menampilkan pembagian rangkaian antrian yang nantinya digunakan untuk pengujian nilai batas BVA. Membuat data berisi nilai batas Bouri seperti 0, 1, 30, 31, dan selanjutnya disertai hasil yang diharapkan untuk tiap input. Konsepnya ini adalah boundary value analysis BVA, menguji nilai setiap batas dan sekitar batas. Contohnya 31 sampai 30 sampai 31, 60 sampai 61, 90 sampai 61. Termasuk juga nilai tidak valid 0 dan 151. Membuat data frame, mengubah data jadi tabel, menampilkan hasil yaitu judul dan tabel rapi. Intinya itu kode ini digunakan pengujian manual batas guna memastikan sistem benar di titik-titik kritis. Selanjutnya yaitu test case berisi nilai batas BVA seperti 0, 1, 30, 31, dan selanjutnya, mewakili titik-titik kritis tiap rangka atau tidak dan tiap rangka dan nilai tidak valid. Proses pengujiannya log setiap data, jalankan fungsi antrian RSA untuk mendapatkan actual output, bandingkan dengan expect output. Penentuan status sama pas tidak sama file, menampilkan hasil, disimpan ke data frame, ditampilkan dalam tabel rapi dengan tabulet. Pada intinya kode ini melakukan pengujian otomatis boundary value analysis untuk memastikan sistem benar pada nilai-nilai batas. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.